Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah terima kasih atas waktu yang luar biasa. Tentunya Bapak Ibu adalah orang-orang yang terpilih. Pada hari ini kita berkumpul dalam acara yang tidak biasa, karena sekalipun gambar kita adakan di Lombok, tidak semua bisa hadir. Apalagi ini kita adakan di tanah suci. Untuk itu, mari kita mari kita sambut dengan hati yang lapang, mari kita sambut dengan pikiran yang luas. Kita dengarkan, kita resapi apa yang disampaikan oleh guru kita. Karena mohon maaf, pengajian gambar itu bukanlah pengajian biasa Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya mari kita dengarkan pada guru kita Dr. Abu Ya'raji Hasim MMA. Kami persilahkan. Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikri asma'ihi tanazzalu barakat wa bis salati ala habibihi tatanazzalu al fuyudat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma allimna ya alim ilman yanfa'una, ilman yuqarribuna ilaik, ilman yuhabbibuna ilaik wa yuhabbibu ahlana ilaik. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk waj'alna ya rabbana al-amal alladhi yuballighuna ila hubbik birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mr. Abdullah Al-Matrafi, ya, semoga Allah menjaga beliau dan keluarganya, ya, dan bos kita bersama, ya, saya biasa panggil beliau Bang Haji, ya, biar kalau orang-orang panggil Pak Haji, ya, Pak Sopan apa gimana? Saya panggil Bang Haji, tapi bukan Bang Haji Roma, ya. Semoga beliau dan keluarganya juga diberkahi Allah SWT. Usaha-usahanya dijadikan jalan untuk mengumpulkan hamba-hamba Allah. Amin. Masya Allah. Masya Allah. يعني في خارج السعودية الذي يحج يلقب بالحاج حتى بسوريا حتى بتركيا فضلا بإندونيسيا ونحن أبعد. Dan lebih khusus lagi saudara-saudariku, Bapak Ibu yang Allah izinkan untuk berumrah pada bulan ini, ya. Saya tidak mungkin disebutkan satu persatu. Tadi kita sudah umrah semua, ya. Alhamdulillah. Kalau umrah sudah berapa kali nih? Udah sering, ya? Udah 3 kali. Baru ini aja, minggu ini aja. Masya Allah. Barakallahu fikum. Mau ngaji apa nih? Mau ngaji akidah, mau ngaji fikih, mau ngaji tasawuf? Oh, 3-3 aja. Tamak kali. Ya Allah, Lombok nih senangnya ngaji tasawuf, ya. Ya. Sebelumnya kita baca suratul Fatihah. Naqra'ha wa nuhdiha li ruhi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah.
Jadi ulama-ulama itu sepakat kalau kirim Fatihah sampai. Cuma di Indonesia ada kelompok yang bilang gak nyampe. Padahal di sini masyayikhnya bilang sampai. Ya, hatta orang-orang yang kita sebut yang beda aliran dengan kita, mereka yakini sampai sebagian besar ya. Cuma mereka tidak mengamalkannya. Imam mereka namanya Ibnu Qayyim, itu nulis kitab judulnya Ar-Ruh. Dia bahas tentang apakah sampai Fatihah kalau kita baca ke orang wafat, meninggal. Dan dia mengatakan gak ada khilaf. Semuanya meyakini ana ihda ats-tsawab wasal ila al-mayyit ya. Semuanya sampai kepada yang kita kirimkan. Kalau nggak percaya kata Bang Haji, mati aja dulu. Ntar kita kirimin, ntar kita tanya lagi gitu ya. Baik, kajian kita pada malam ini insya Allah mengkaji satu ayat atau beberapa ayat dari Al-Quran yang berkait nanti dengan hikmah yang dikalamkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Qaddasallahu sirrahu. Ayat yang kita mau baca barangkali sudah hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau diterjemah secara bebas, wahai jiwa-jiwa yang sudah tenang, wahai jiwa yang sudah mutmainnah. Apa arti mutmainnah? Tenang. Berarti ada jiwa yang tidak tenang. Maka jiwa yang tidak tenang ini setelah dikumpulkan oleh para imam seperti Imam Al-Ghazali, ketemulah beberapa jenis jiwa yang belum tenang. Yang pertama disebut jiwa an-nafs al-ammarah bis-su'. Jiwa yang suka ammarah. Ammarah ini bukan amarah, amarah ghadab, bukan. Ammarah ini yukthir al-amr. Banyak menyuruh. Banyak menyuruh kepada bisu, kepada keburukan. Jadi dia diajak untuk berbuat maksiat itu lebih mudah daripada untuk diajak taat. Oh, lagi azan sini, kita tawakuf sebentar ya. Ya Allah, asma'al azan wa natabarrak bisama'ina. Allahumma shalli wa sallam. Cek, cek, low. Cek, cek, tes, tes 1, 2. Cek.
Mubashir. Baik. Nah, nahni salina jamaah. Ya, udah sholat jamaah ya? Sebagian. Baik, ya. Kita lanjut ya. Jadi an-nafs pertama apa? Al-ammarah bisu. Al-ammarah bisu. Ammarah bukan amarah. Ammarah itu mubalaghah dari kata amir. Ya, yang banyak menyuruh pemerintah kepada keburukan. Buruk itu apa aja? Yang disebut buruk itu ada banyak sebenarnya, ada 4 ya. Satu, segala sesuatu yang berkaitan dengan tabiat hewan. Hewan ternak. Hewan ternak ini sukanya apa? Makan, minum, kawin, terus tidur, males-malesan ya. Jadi ini buruk level hewan ternak. Maka kalau kita cuma suruh makan, minum, kawin, ya, lalu males-malesan tidur, nongkrong-nongkrong, tidur, itu namanya kita ini disuruh oleh jiwa yang amarah bisu, tapi asu itu disebut dengan nufus al-bahimiyah, ya, jiwa birahi. Nah, ada yang naik dikit, sukanya babnya bab emosi. Jadi nggak cukup hidup itu makan minum, tapi dia kalau perlu menguasai orang lain. Dia pantang tersinggung. Ya, kalau disinggung dikit balas. Disapa kurang hormat dikit balas. Nah, orang-orang ini jiwanya mengajak dia kepada keburukan, tapi versi hewan buas. Coba hewan buas itu harga dirinya adalah masalah emosi. Nah, yang gampang tersinggung ini perhatiin ya, jangan sampai itu dibawa di tanah suci. Ya, jangan sampai dibawa di tanah suci. Nah, 2 ini yang paling basic. Tadi makannya dengan nama Allah enggak? Kalau makannya karena ingin melampiaskan laparnya, atau makannya berniat untuk memperkuat ibadah. Maunya yang mana? Memperkuat ibadah. Tapi waktu lihat makanan begitu enggak? Enggak ya, belum ya. Nah, oleh karenanya syarakakum syaitan ya, fi aklikum wa syarabikum. Ya. Oleh karena itu syaitan menyertai kita karena kita enggak menyebut nama Allah dan tidak berniat untuk Allah untuk makan. Nah, makan itu bisa jadi zikir, bisa kalau tujuan makannya ilahi anta maksudi, ya Allah engkau tujuanku. Makannya bertujuan untuk mengabdi kepada Allah. Nah, apa perbedaan antara hewan ternak dengan manusia makan? Kalau hewan ternak hidupnya untuk makan, makannya untuk makan. Makannya itu untuk melampiaskan nafsu birahi. Ya. Al-an'am ya ya'kulun liizalati syaba' bas. Ya. Tapi kalau manusia, al-insan yang sebenar-benar insan, mereka kalau makan minum niatnya apa? Supaya kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu makan jadi ibadah enggak? Makan jadi ibadah. Nah, ketika makan sudah jadi ibadah, itu yang disebut di Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yani syarabuhum ibadah. Akluhum ibadah. Kenapa? Ghayatuhum
al-ibadah billah. Karena tujuan mereka makan minum menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saya sering menyebutkan kisah itu, Bang, ya. Al-Imam Syazili, Abu Hasan Syazili, beliau wafat di Humaithara, Mesir. Itu hendak tidur. Tapi dia bahasakan kepada khadamnya, muridnya, "Wahai Ananda, jangan bangun, jangan ganggu aku dari wiridku." Kalau kita mikir wirid, wirid apa? Wirid pakai tasbih, zikiran. Tahu-tahu beliau habis itu tidur. Muridnya karena patuh, dia nggak bangunin gurunya sampai gurunya bangun. Dalam hati tapi dia bertanya-tanya terus ini, ya. Akhirnya Tuan Guru Abul Hasan Syazili menjawab apa yang kemudian dalam pikiran murid ini yang dia masih bingung. Apa kata beliau? "Wahai Ananda, apakah kamu bingung? Aku mengatakan wirid tapi aku tidur." Ya, apa yang kata Imam Syazili? "Tahukah engkau, aku tidur supaya kuat berwirid. Aku tidur supaya kuat berzikir." Ya. Jadi hatta naum, ya, ada ungkapan naumus shaim ibadah, ada ya. Kenapa? Li'anna as-shaum lillahi tabaraka ta'ala. Jadi jika tidur itu lillah, an-naum lillah, yani lil qiyam bil lail, fa hadha an-naum naum ibadah. Maka tidurnya tidur ibadah. Apalagi makan, minum, ya. Apalagi nongkrong begini nih, duduk begini. Berarti saya kira sebenarnya kita bisa di dalam, ya. Cuma kalau orang Indonesia lebih senang di luar ngaji, ya. Betul nggak? Kirain tadi ngaji di dalam. Nah, di dalam juga enak. Ya. Cuma kalau di dalam mungkin kita rebutan AC. Ya. Nah, itu al-ammarah bisu. Al-ammarah bisu. Nah, itu level yang standar. Ada level yang agak tinggian dikit. Itu al-ammarah bisu, yakni asyaitani. An-nafs asyaitani. Jiwa-jiwa syaitan. Apa itu jiwa syaitan? Syaitan itu senang bikin orang tengkar. Yuqi'a bainakum al-adawah wal-baghdha. Jadi senang bikin orang tengkar. Senang bikin orang rusuh. Senang buka aib orang. Coba jujur, kalau ada orang nongkrong terus ngomongin keburukan orang lain, kita seneng nggak ngupingnya? Asik? Asik. Apalagi ngomongin ustadz, seneng banget tuh. Apalagi ngomongin Bang Haji nih. Aib yang paling enak dibicarain aib orang soleh. Kira-kira yang benci sama orang soleh itu siapa? Ya, yang benci sama wali Allah siapa? Syaitan. Dan syaitan manusia, syaitan berjubah manusia, ini asyaitan fi jismil insan, ay syaitan fi suratil insan asyaddu min syaitan fi suratil jin. Jadi syaitan dalam rupa manusia lebih bahaya daripada syaitan dalam rupa jin. Kenapa? Di Quran ada syayatinul jinni wal ins. Minal jinnati wan nas. Jadi was-was itu lebih bahaya was-was manusia. Karena jin gak bisa main TikTok. Jin gak bisa main YouTube. Tapi kalau syaitan bertubuh manusia, dia bisa main TikTok, dia bisa main Instagram, bisa main WA. Yang gak bisa diakses oleh syaitannya jin. Nah, di situ dia bikin was-was. Disitulah orang bikin tengkar. Majelis yang tadi baik-baik aja jadi nggak baik. Ya, asbab itu. Ya, umroh tadinya oke-oke aja, tahu-tahu ada yang ngomong dikit, jadi nggak enak umrohnya. Ya, hati-hati was-was begitu, jangan ini. Ya, merasa kayak ditelantarkan, akhirnya nyebar semua. Ya, padahal enggak. Itu ujian orang sedang di tanah haram. Ya, ini orang kan pada bangga ya. Tinggal langsung depan Masjidil Haram. Ini nggak belain Bang Haji nih. Ya. Tetap aja masih di Misfalah, masih tanah haram kan. Sayyidina Abdullah bin Umar
Ya, kalau dia umrah, ma yuqimu bil haram. Kan ya, yaskun kharij al haram, ya, kharij al tan'im. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar kalau dia pergi umrah, pergi haji, dia kalau tinggalnya nggak di haram. Dia tinggal di luar tan'im. Kenapa? Kata Nabi SAW, kata Nabi ya, salatun fi masjidi, ya, afdal, ya, salat di masjidku lebih utama berapa kali daripada salat di masjid lain? Alf salah. Masjid beliau, masjid Nabi. Illa al-masjidil haram. Illa al-masjidil haram. Kecuali masjid al-haram. Kenapa? Jadi 100.000. Apa kata Abdullah bin Umar? Idza kanat at-ta'at mudha'afah, jika ketaatan dilipat gandakan, maka kemaksiatan juga bukan mudha'afah tapi mukabbar, dipandangnya gede. Jadi hati-hati, kesel di tanah haram dengan kesel di Lombok beda loh. Kita ini tengkar nih, ada suami istri banyak. Tolong jangan tengkar, jangan debat ya. Apa kataku? Kamu susah dibilangin. Nah, jangan ngomong gitu lagi. Ini tanah haram ya. Ini tempat ini kebetulan ini udah lewat tanah haram ya, tempat kita ini. Tempat kita bikin acara, maka kita agak bebas sedikit. Ya. Jadi ciri-ciri orang yang diterima umroh hajinya apa? La jidala fil. Jadi cirinya apa? Nggak suka jidal, nggak suka bantah-bantahan. Kalau ustadz lainnya ke bantah-bantahannya. Bantah-bantahannya masalah mazhab. Ya, ini batal nggak ya? Nggak batal. Ini batal nggak ya? Nggak batal. Aduh lapar. Rame lah di situ. Ya. Apalagi kita ini kan mazhab kita Syafi'i. Kalau diharamkan orangnya lebih dekat ke Hanbali. Ya, orang-orang Wahabiyah itu lebih dekat ke Hanbali. Terus jangan sampai perbedaan mazhab ini bikin kita benci. Terus kita muak lihat mereka itu, jangan, biasa aja. Ya. Jangan sampai ikhtilaf kita ini bikin kita benci. Coba tanya orang-orang Wahabi itu, apakah mereka itu pengen masuk neraka dengan jadi Wahabi? Kan enggak juga. Maka kita juga sama. Mereka hanya meyakini bahwa itu benar. Bukan berarti itu kemudian kita mesti benci pada mereka. Wah, enak juga ya. Ternyata di sini masjidnya juga suaranya sampai keluar ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan apa gimana? Lanjut, suaranya masih jelas. Oke, baik. Itu yang pertama. Jadi setelah dikumpulkan oleh para ulama, selasih Imam Ghazali, jiwa yang buruk itu, jiwa yang gelisah itu, yang pertama disebut al-ammarah bisu, yang memerintahkan kepada yang buruk. Dan yang level 3 dari yang buruk itu, yaitu ngajak orang untuk tengkar, ngajak buka aib orang. Nah, jadi kalau yang seneng sama aib orang nih hati-hati, jangan-jangan jiwa kita lagi dipinjem sama syaitan. Ya, maka nanti kalau dia mimpinya jelek semua. Ya, kalau dia punya toko, tokonya nggak laku, nanti yang dituduh tetangga samping. Kenapa? Ya. Fadhal. Baik. Ahsan. Ada yang lebih naik lagi di atas itu. Cuma jiwa yang ini, yang nomor 4 ini bukan amarah bisu, ya, tapi dia sudah masuk kepada jiwa yang mutmainnah. Ya. Oke. Di atas al-amarah bisu ini ada yang disebut dengan an-nafs al-lawamah. Pada dengar Allah berfirman, la uqsimu, bukan bihazal balad, la uqsimu bin nafsil lawamah, ya. Aku bersaksi, aku bersumpah
dengan jiwa yang suka mencela. Ya, suka mencela, suka juga diartikan mencaci dirinya atau mencaci orang. Juga diartikan yang suka menyesal. Ya, lawamah ini dia masih suka merendahkan orang. Ini agak penyakit dikit nih. Ya, lawamah. Dari kata laim. Laim itu mencela merendahkan orang. Kalau lawamah banyak mencela orang. Berarti di Quran memang diakui ada orang jiwanya seperti itu. Dan hati-hati kadang-kadang beda suku, beda faham membuat kita menghina orang. Benar nggak? Karena beda faham, beda suku. Nah, ini hati-hati. Apakah suku Lombok lebih baik dari suku Jawa? Apakah suku Lombok lebih baik dari suku Arab? Apakah suku Arab lebih baik dari suku Yaman, Kurdi, kan gitu ya. Ya. Kalau di Quran itu yang mulia cuma yang atqakum. Atqakum itu orang yang paling menjaga kolbunya bersama Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling Allah berikan karamah, Allah berikan kemuliaan, Allah muliakan dia, Allah berikan dia akses yang tidak diberikan kepada hamba yang lain. Itu atqakum. Apa arti atqakum? Orang yang paling menjaga kalbunya. Ya, orang yang paling menjaga kalbunya. Maka umrah siapa yang paling bagus? Umrah orang yang paling jaga kalbu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani dalam ilhamat beliau mengatakan, aku bertanya kepada Allah, ya Rabb, ayyus salati afdal? Salat manakah yang afdal? Apa jawaban Allah Ta'ala dalam ilham yang dia terima? Salat yang tidak ada selainku di dalamnya. Gimana? Salatnya udah begitu belum? Salatul lati laisa fiha siwaya. Salat yang di dalamnya tidak ada lagi selain aku. Berarti kalau diturunkan, umrah manakah yang lebih afdal? Umrah yang tidak ada lagi di dalamnya mengingat, mengenang, menyebut selain aku. Coba tadi tawaf itu putus nggak zikrullahnya? Putus-putus ya? Maka kalau coba nanti sebelum ke Madinah umrah lagi sekali deh. Ya. Zikir la ilaha illallah jangan putus 7 kali putaran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Jangan ngomong kalau nggak penting. Cobain. Tadi kita ada praktek ya. Gimana bang? Seru nggak? Ya. Seru nggak tadi? Ya asik. Itu nikmat sekali. Ya. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus nggak ada berhenti. Tahu-tahu udah selesai. Ya. Dan ternyata amal tawaf itu bukan amal kita aja. Kata Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari, ketika aku naik ke langit 7, aku melihat Al-Bait Al-Ma'mur, di situ ada Nabi Ibrahim lagi sendar-sendaran, itu malaikat masuk. Bait Ma'mur itu boleh disebut Ka'bah putih. Kalau kita ini Ka'bah hitam. Itu malaikat masuk sab'una alfan, 70.000. Kalau udah masuk nggak keluar lagi sampai kiamat. Karena apa? Karena tawafnya luas, lama sekali. Kiamat nanti baru beres. Kenapa? Karena di sana, ya, hitungannya itu, kalau sehari itu 500 tahun di Solo, di langit 7 itu. Berapa tahun? 500 tahun. Jadi dia tawaf udah berkali-kali, ya, nanti kiamat aja beresnya itu. Nah, mereka itu kalau tawafnya tidak pernah berhenti membaca nama Allah. Jadi kalau Bapak Ibu tadi kemarin tawaf dan tidak putus-putus nyebut nama Allah, itu sedang menyerupai malaikat di Al-Baitul Ma'mur, langit ke-7. Ya, ada juga di hadisnya langit ke-6. Ada juga beberapa guru kita nyebutnya langit ke-4. Wallahu alam. Itu alam lain. Ya. Nah,
kita ini nggak dituntut jadi malaikat. Kan nggak sanggup juga jadi malaikat kan. Malaikat nggak makan, nggak minum, nggak kawin. Malaikat tuh nggak punya istri, nggak punya suami, nggak ngudut. Hampir lupa ya. Itu malaikat nggak makan, nggak minum, nggak ngudut, dan nggak tidur. Kalau malaikat nggak lupa kepada Allah wajar. Tapi kalau bapak ibu ini, saudara-saudariku ini bisa tawaf 7 kali, nggak lepas nyebut nama Allah, itu luar biasa. Itu luar biasa. Ya, zikir aja la ilaha illallah terus ya. Dan itu nikmat sekali ya. Kita baru agak santai zikirnya, kita longgarin dikit pas tadi sa'i ya. Saya lihat Bang Haji ini sudah mulai bete dia ya. Ya. Kata Nabi, innallaha la yamallu hatta tamallu. Hadis Qudsi, hadis Bukhari, Allah nggak pernah bosan sampai kamu merasa bosan. Maka tadi kita ajak ngobrol dikit-dikit ya. Terus tadi kita improvisasi. Kalau di kitab-kitab fikih yang ada rahasia-rahasia umrohnya, kalau kita nyampe di Jabal Sofa, ya dianjurkan doa sedikit, zikir sedikit kan gitu ya. Tapi kalau di hadis yang hadis umroh itu tidak ada. Nah, kita timbanglah ini. Karena orang sedang ramai, jika berhenti mudaratnya lebih besar, maka kita lanjut. Cepat juga selesainya. Alhamdulillah. Jadi beramal itu nggak boleh egois. Ternyata emang ada tulisannya kan? Tidak boleh berdiam, tidak boleh berhenti. Kenapa? Karena mudaratnya. Coba kalau ada 1000 orang berpikir mau berhenti dan doa. Dan nggak perlu, kata Imam Nawawi, jangan ikut-ikutan dengan amalan orang yang ada di kota haram. Karena mereka belum tentu ahli fikih, belum tentu ngerti agama. Contohnya kalau dilihat tadi di sofa ada orang yang istilam ke Ka'bah ya, itu kan nggak ditemukan di dalam hadis, kitab hadis manapun dan kitab fikih kita. Ya nggak tahu kalau di kitab fikih mereka ada, kan kebanyakan tuh orang India yang begitu ya. Dan saya lihat kebanyakan ikut-ikutan. Nah, kita nggak usah lakukan hal-hal yang Nabi nggak contohkan. Ini bukan lagi ngajak jadi Wahabi, ini bukan. Umroh itu sederhana sekali. Terus kenapa jadi ribet? Sangat sederhana sekali. Maka hadis haji dan umroh itu Nabi disebutkan kisahnya oleh sahabat Nabi Jabir, seingat saya, itu dari awal sampai akhir ringkes, ya, nggak ribet. Maka orang yang mempersulit agama itu nggak sesuai dengan ajaran Nabi. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan yang mudah kok. Kok Ustadz menginginkan yang ribet? Ya, Nabi SAW di Sahih Bukhari mengatakan ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Yassiru wa la tu'assiru. Kata Nabi kepada Sayyidina Ali, hendaklah permudah, jangan persulit. Nah, ini lain nih, jangan sampai ada Ustadz. Kalau bisa dipersulit, ngapain? Dipermudah. Ya, kerjain aja jamaahnya. Menurut kitab kuning saya, gitu jadinya, jadi repot. Padahal yang berbeda itu cuma fikih. Kalau rukun syarat umroh tidak pernah berubah dari dulu. Fikih umroh fikih umroh itu ya tetap bengek kaitan hukum yang berkaitan dengan umroh. Baik, Bapak Ibu yang bukan Allah, tadi ada jiwa apa? Jiwa lawwamah, ya. Nah, ini ciri-cirinya suka debat, suka menghina. Nah, jangan sampai ada begitu, ya. Coba nanti kalau ada begitu, ya istighfarnya jangan 100 lagi, 1000. Kenapa? Ini kota haram. Selevel sahabat Ibnu Umar gak berani karena dia takut dia nyakitin orang. Apalagi tadi kita kaget, ada ibu-ibu nggak tahu orang Indonesia atau orang Malaysia tadi itu, ya, orang sudah mau buat saf salat ya, akhirnya semuanya kan ketahan ya, terus dia ngamuk, kamu nutup jalan saya, ke bahasa Inggris lagi gaya-gayaannya, astagfirullah. Tapi kita nggak boleh menghina dia, siapa tahu ini ujian buat kita. Apakah kita akan menghina ibu-ibu yang ngomong begitu? Mungkin kalau dalam hati kita ngomong, niat dia baik, dia ingin dapat soft yang mana gitu. Ya, cuma kalau kita jangan lakukan itu.
ngecapret aja begitu tadi saya. Kan kata dia. Ya, saya ngeliatnya mau ketawa sih, astagfirullah. Ya, nggak ada orang dengerin dia itu. Cuek aja. Semakin dia ngomong, semakin itu gerakan ya ke bawah arus pasti. Ini tanah suci. Kalau akhlaknya nggak suci, kita nggak pantas. Ya. Nah, udah mulai ada yang kedinginan nih ya. Dingin ya. Ada yang dingin lagi? Nah, tinggal masuk ke dalam, masuk ke dalam. Kurang sehat ya. Sehat-sehat ibu ya. Yang semangat bu, semangat. Baik. Ada nafs lawamah tadi ya. Itu nafs yang gelisah. Orang begini gelisah terus. Nah, jadi kalau kita ngeliat orang begitu tuh ini ujian buat kita. Kita kembali menghina dia atau enggak? Kalau kita menghina orang yang suka menghina, kita akan ke bagian gelisahnya. Mau gelisah enggak? Ya, tanggepin aja orang yang ribet. Ya. Askar teriak-teriak, nggak usah dibalas. Emang tugas dia. Siapa tahu itu bukan manusia tuh kan. Ya. Siapa tahu itu malaikat, siapa tahu Nabi Khidir, kan kita nggak tahu. Ya, karena kata Nabi SAW dulu ada orang, kata Nabi SAW, keluar dari kampungnya, ingin jumpa temannya di kampung sebelah. Di tengah jalan ada orang misterius datang nanyain, interogasi dia. Kamu mau kemana? Ya, saya mau ke kampung sebelah. Mau ngapain? Mau ketemu saudaraku. Saudara apaan? Golok begitu nanyanya. Tapi dia jawab baik-baik sampai selesai. Kamu mau nikahin anaknya kali? Nah, atau mau ngambil janda sekitar kampungnya gitu? Enggak, ya. Tapi dulu pernah jumpa, lalu kami saling membantu, saya kenal dia kenal saya. Walhasil kami ingin menjaga silaturahim. Barulah ini orang hilang galaknya. Apa kata dia? Wahai hamba Allah, tahu gak kamu? Aku ini bukan manusia. Aku ini malaikat. Aku hanya ingin tahu maksud kamu untuk datang ke kampung sebelah. Kenapa? Karena di riwayat lain dikatakan Allah berbangga denganmu. Maka si malaikat ingin tahu nih amalan dia apa. Motif dia maksud ke sini apa. Ya. Bapak Ibu saudara Allah, jangan-jangan orang-orang yang ada itu, yang galak-galak itu bukan manusia. Maksud saya seperti itu. Jika manusia di dalamnya ada syaitan, ada manusia syaitan, bisa juga ada manusia malaikat, toh? Benar nggak? Lebih sakti syaitan atau malaikat? Atau sama-sama? Kalau manusia bisa disetankan, kira-kira manusia bisa dimalaikatkan nggak? Ya bisa. Bisa ya? Bisa. Buktinya di hadis Nabi dan di Quran disebutkan bahwa yatamatsalu rajulan sawiyya. Jadi malaikat itu bisa menyerupai laki ya. Dan orang Arab tuh paling senang sama orang Indonesia. Ya. Kenapa paling senang? Orang Indonesia, Malaysia sama lah ya. Enggak galak ya. Kalau dikasih tahu nurut, suruh pindah-pindah. Kalau yang ras-ras yang lain itu enggak ya. Ditutup jalan melangot, ya, nyolot deh. Di tanah suci, dia akhirnya terpancing untuk tidak melakukan hal yang suci. Nah, kalaupun di tanah suci, syaitan jadi suci nggak? Nah, gimana? Syaitan mah syaitan aja ya. Nah, kalau malaikat masuk ke tempat maksiat gimana? Tetap malaikat, apa dia jadi setan deh? Nah, ini rahasianya. Jadi mau malaikat ataupun syaitan itu disebut makhluk tetap, statis ya. Sedangkan kita enggak. Kita enggak diciptakan stagnan, statis seperti malaikat dan syaitan. Jadi syaitan tuh diajak zikir, dia tetap setan.
diajak umroh, dia tetap syaitan. Paham maksudnya? Bertambah zikirnya, bertambah keren setannya. Ya. Makanya Syekh Abdul Qadir ya, dalam ilhamnya itu mendengar kalam. Apa kata Allah? Ahlul ta'ah mahjubuna bi ta'atihim wa ahlul ma'asi mahjubuna bi ma'asihim. Orang taat ini kok terhijab dengan taatnya. Orang maksiat kok masih terhijab dengan maksiatnya. Maksudnya terhijab dengan maksiat, kita paham. Hijab maksiat, paham ya, hijab maksiat. Maksiat yang membuat kita terhalang kepada Allah, maklum ya. Tapi ternyata taat juga bisa bikin terhijab, terhalang kepada Allah. Apa yang bikin terhalang? Al-ujub, merasa kagum. Nah, tadi misalnya nih, saya sudah umrah 3 kali tat, gitu. Nah, ada perasaan keren nggak? Kalau ada itu istighfar kan, Pak? Biar yang 3 itu tetap diterima oleh Allah. Ya, biar yang tidak terhijab oleh rasa kagum. Ya. Jadi syaitan itu nunggu sampai orang itu takjub kepada dirinya dan amalnya. Itu disebut ujub. I'jabul mar'i bi'ilmihi wa nafsihi wa amalihi. Seseorang kagum dengan ilmunya, amalnya, dirinya. Itu ujub. Dan ujub itulah yang kemudian yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya sederhana, itu sifat syaitan. Kalau sifat syaitan dominan di dalam diri kita, nyampe di tanah haram, tetap saja orang itu begitu. Oleh karena itu, setiap hari, terutama di sini, jangan lupa sholat taubat. Ya, ini dari kemarin udah sholat taubat belum? Nah, nanti malam sebelum tidur sholat taubat dulu ya. Terus jangan lupa sholat witir. Kenapa? Innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu witir, esa, suka bilangan sholat yang esa, yang ganjil. Ya, kalau Allah sudah sayang sama kita, semua amalan kita diterima walaupun gak sempurna. Ya. Tapi kalau Allah gak seneng, gak cinta, walaupun amalan kita bagus gak diterima. Oleh karena itu tobatnya naik level, tidak lagi dari tobat maksiat mata, maksiat telinga, maksiat tangan, kemaluan kaki. Maksiatnya maksiat batin, maksiat yang ada di dalam kolbu. Karena kolbunya, jiwanya merasa kagum kepada dirinya. Itu sekarang, jadi nanti habis sholat, tobat, bacanya kuliah makulhu cukup ya. Sudah Fatihah, kuliah al-kafirun. Yang kedua, ya, kulhu. Selesai baca istighfar 100, lalu diniatkan astagfirullah, astagfirullah. Satu-satu dosa. Mulai dari dosa ujung ubun-ubun, mata semua sampai kaki, terus dosa kolbu. Dosa merasa iri, dengki, dosa ujub, ria, dosa sombong, dosa merasa amalnya bagus, ya, dosa sudah posting tapi niatnya sinting. Posting boleh nggak? Boleh, tapi jangan ria, jangan ujub. Tapi bisa nggak begitu? Kayaknya sulit ya, sulit. Apalagi lagi azan tuh ya. Insya Allah mendengarkan azan di Masjidil Haram. Dibikin status di WA, astagfirullah ya. Gitu kita lihat. Padahal sunnahnya mendengarkan azan apa? Membalas. Dan disebutkan dalam hadis ya. Muhammad dikumpulkan oleh Said Muhammad Tabrani dan lain-lain ya. Said Muhammad Alawi, Syekh di Rusaifah, betul beliau ngumpulin Al-Khasais Al-Ummah Al-Muhammadiyah. Kumpulin hadis-hadis rahasia azan. Ada beberapa hadis yang menyebutkan di saat azan itu pintu langit lagi kebuka. Dan itu gak hanya di haram, di mana aja. Kalau lagi azan di Lombok, pintu langit di Lombok lagi kebuka. Dan ajaibnya di dunia ini tidak ada tempat yang kosong dari azan. Berarti selalu ada masa langit terbuka.
Tapi terbukanya pintu langit itu tergantung terbuka nggak pintu kolbu. Terbuka pintu kolbu, pintu langit terbuka. Ya, makanya saudara-saudariku, Bapak Ibu, coba nanti malam sebelum tidur atau setelah bangun tidur, yang penting jangan lewat subuh lah. Sholat, taubat. Ya. Siapa tahu beberapa hari ini kita merasa keren gitu ya, atau kita masih suka debat, masih suka berbantah-bantahan. Itu ciri-ciri umroh kita nggak diterima. Kalau ada arah ke membantah-bantahan, diem. Kalau mulai tersinggungan, ajak senyum. Jangan tersinggungan, tapi tersenyumlah. Ya, jangan baper-baperan, gampang bawa perasaan, tapi tebel-tebelin perasaannya di sini. Ya, ini kita lah jauh-jauh, masa masih emosi-emosian di sini. Jauh-jauh, tapi kok masih tersinggungan di sini. Ya, kalau insya Allah sholat tobat di hari, dan saya dikalamkan guru saya, tahu nggak kamu Arozi katanya. Para aulia itu setiap hari sholat tobat. Sebagaimana para anbiya, para nabi, setiap hari mereka bertobat. Padahal para nabi nggak punya dosa. Ternyata tidak berdosa dan tidak merasa berdosa itu beda. Para nabi tidak berdosa, tapi mereka merasa berdosa. Kita ini banyak dosa. Cuma kita sering nanya, apa dosaku? Apa salahku? Betul gak? Ya, sering gak ngomong gitu? Salahku apa? Itu tanda kita ini psikopat. Ya, psikopatnya berbakat, walaupun gak mutlak. Psikopat-psikopatan dikit ya. Nah itu nafs apa tadi? Nafs lawamah. Agak naik dikit. Nah ini orang kadang tenang, kadang gelisah. Disebut mulhamah. Nafs mulhamah. Maka di Quran disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberitahu kepada jiwa mana yang baik, mana yang buruk. Bukan Allah mengilhamkan mereka supaya melakukan keburukan dan kebaikan, bukan. Alhama artinya a'lama. Memberitahu, ini lo yang baik, ini lo yang buruk. Nah, nanti kolbunya membimbing dia. Jika kolbunya lebih dominan daripada jiwanya, maka dia menang. Jika jiwanya mengalahkan kolbunya, maka dia menjadi nafs. Jadi mulhamah ini bisa turun ke lawamah, bisa turun ke ammarah bisu. Tapi mulhamah ini sudah mulai kuat. Tapi dia bersyarat. Dia mesti ada orang yang kuat sekitarnya, maka dia ikut kuat. Mesti ada orang soleh sekitarnya, maka dia jadi soleh. Tapi sekali saja ada dia berkawan, berjumpa, berkomunitas dengan orang tidak baik, dia ikut-ikutan tidak baik. Nah, ini boleh disebut jiwa-jiwa yang mudi. Apa arti mudi? Mut-mutan. Tergantung sekitarnya gimana. Nah, kebanyakan kita mulhamah. Ini kabar gembira sebenarnya, tapi kabar buruk sekaligus. Ya, syukur-syukur sekitarnya ustadz, orang-orang soleh. Kalau di sekitarnya bukan orang soleh, nah jadi masalah. Tapi masalah juga ustadz ini, hati-hati loh ya. Ustadz itu saya sering sampaikan, irinya sama ustadz apa sama pedagang. Nah, ini kalau kita dekat sama ustadz kolbunya kolbu syaitania, kolbu syaitan, dia iri sama sesama ustadz. Ciri-ciri iri itu gimana? Kalau datang pendatang baru, dia akan mencari kesalahannya. Gitu gak? Jadi kalau artis baru muncul, artis lama yang jiwanya jiwa syaitan, dia akan cari kesalahannya. Pedagang baru akan mengganggu pasar pedagang lama. Pedagang lama akan jelek-jelekin pedagang baru. Sama, ustadz itu gitu juga. Saya gak sebut ulama lah ya. Kalau ulama itu harusnya tidak ada lagi yang begitu. Tapi karena istilah ulama ini sudah viral untuk semua orang yang jago baca kitab, walaupun kolbunya belum tentu, bisa jadi kolbunya berkarat.
Maka Imam Ghazali mempopulerkan, dan imam sebelumnya Abu Talib Al-Makki dalam kitab Qutul Qulub mengatakan ada ulama su. Ulama su itu ulama dalamnya setan, tapi otaknya ngaji kitab. Maka mana aja yang sesuai sama nafsunya, dicarikan dalil di kepalanya. Nah itu ulama bisu itu lebih jelek dari amarah bisu. Itu seburuk-buruk amarah bisu adalah ulama su. Sedangkan mulhamah walaupun awam, tapi dia bisa jadi orang baik di sekitar orang baik. Nah carilah teman yang baik-baik. Nah kebanyakan kita karena orangnya seperti ini, mulailah punya kawan, punya komunitas, dan bermajelis dengan orang-orang yang gak suka cari aib orang lain. Ya. Bermajelis dengan guru-guru, yang guru-guru itu saling memperkuat sesama ulama. Nah ini kata Ghazali nih, ciri-ciri ulamanya tidak ulama su. Kalau ada muridnya keluar dari majelis, dia gak marah. Sedih sih sedih. Ya, tapi dia cuma ngomong ini, alhamdulillah, bebanku berkurang. Nggak tersinggung. Sya'n untuk keluar majelis, neraka. Nah gitu. Keluar dari majelisku, pengkhianat, neraka. Ini hati nih. Orang begini nggak paham. Walaupun dia katanya ulama. Ya. Nah itu an-nafs, 3 jenis jiwa ini jiwa yang gelisah. Karena mereka di dalam dirinya muncul keakuan yang tinggi, apalagi godaan-godaan yang tinggi. Nah, jiwa yang aman itu, nah, batas keakuan yang positif. Jiwa yang positif itu disebut jiwa al-mutmainnah. Maka dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang kalbunya sudah tenang. Nah, di Quran itu surat Ar-Ra'd, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikrullah hati menjadi tenang. Berarti kalau diartikan bebas gimana? Wahai jiwa-jiwa yang kalbunya sibuk dengan zikrullah. Nah tadi coba kalau umroh lagi praktek 7 kali putar tidak berhenti nyebut nama Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. Atau kalau yang sudah belajar thariqah, Allah, 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 la ilaha illallah, Allah, terus gitu ya. Boleh, improvisasi. Yang penting zikran katsira, ya alladzina amanu dzkurullaha zikran katsira. Wahai orang beriman, zikir sebanyak-banyaknya semampu kita. Dan rasakan efeknya, hatinya lebih tenang. Hatinya lebih tenang. Maka dipanggil oleh Allah, wahai jiwa-jiwa yang hatinya sudah mulai tenang. Nah, jiwa yang tenang ini, kalau ada bisikan birahi jahat, dia mulai paham. Ya, ada ajakan untuk buka aib orang, dia jangan. Ya, ada ajakan ingin merendahkan orang, nur yang ada di kolbu yang tenang inilah yang bikin dia nggak mau merendahkan orang. Nah, jiwa-jiwa yang tenang ini kalau lagi masalah nggak panik. Orang lagi rame, jalannya lagi mampet, dia nggak ngamuk-ngamuk. Ini ciri-cirinya, orangnya lebih tenang. Ini namanya tenang. Kenapa orang itu tenang? Karena kolbunya diberikan mainannya, makanannya, santapannya. Kalau mainan anak-anak, tahu ya, mainan anak-anak. Kalau mainan baby, nyusu, mimi. Ya, kalau bapak-bapak ini nyusunya udah beda. Ya. Mumpung di luar haram. Ya, hobinya anak kecil ya kasih alat tools mainan anak-anak. Ya, sekarang anak-anak tuh suka aja kalau nonton YouTube, beda nggak dengan bapak-bapak? YouTube-nya pun YouTube anak-anak. Nangis-nangis, kasih kesenangan dia langsung tenang. Kolbu ini juga punya layar di sini. Kalau dia diberikan kesenangannya, kebutuhannya, maka kolbu itu juga tenang. Kolbu itu bahasa Arab, itu artinya al-qalb yatakallab, sesuatu yang bergerak. Ya.
bolak-balik. Nah, kapan dia mulai tenang, gerakannya itu nggak rusuk, dia bergerak tapi geraknya tenang. Jika nama Allah masuk ke dalam kalbu. Nah, dulu ada ulama di Jabal Abi Qubais yang sekarang jadi istana, jadi kantor itu, kantornya raja dan juga para imam ya. Itu di sana dulu ada namanya Zawiyah Naqsyabandi. Zawiyah Tariqah Naqsyabandi. Ada Zawiyah Sajili, ada Qadiri, tapi lebih terkenal Zawiyah Naqsyabandi dipimpin Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi ini murid Maulana Khalid, ulama besar yang ada di Baghdad yang kemudian pindah ke Damaskus. Syekh Abdullah Afandi dia pesan kepada 3 muridnya, Salim dari Turki, Sulaiman Qarimi tinggal di Mekah, lalu ada orang kita Syekh Ismail dari Sumatera, namanya Ismail ya. Apa kata beliau? Wahai Ismail, wahai Salim, kalau kamu nanti pulang kampung, terus ada muridmu belajar zikir kepadamu, walaupun kamu sudah izinkan dia belajar dan memberikan hak untuk mengajarkan zikir, jika mereka pergi haji atau umrah, suruh mereka iktikaf beramal di zawiyah ini. Kenapa? Sebagaimana sholat dilipat gandakan menjadi 100.000, maka satu zikir menetes masuk ke dalam kolbu setara dengan 100.000. Jadi kalau tadi tuh ya selama tawaf kolbunya terus sebut nama Allah, sekali nama Allah masuk kolbu itu setara 100.000. Gimana kalau nyebutnya 1.000 kali atau 10.000 kali? Ya, kalau kita sudah nggak ngitung-ngitung lagi setelah itu, yang penting nyebut nama Allah. Nah, namun orang yang sudah kenal Allah, dia tidak mementingkan lagi angka. Yang dia pentingkan adalah rasa bertuhan yang tidak pernah padam, yang tiada tara. Ya. Maka jiwa yang tenang itu, mereka itu tidak lagi sibuk dengan angka-angka zikir. Mereka sudah mulai masuk kepada rasa berzikir. Ya. Allah itu pernah jauh nggak, Bapak Ibu? Hah? Kedekatan kita kepada Allah di Mekah dengan di Lombok, di Jakarta sama nggak? Hah? Yang beda apa? Hah? Allah di Lombok sama di sini sama? Lah terus kok kedekatannya beda? Gimana? Lebih dekat. Apa yang lebih dekat? Nah, kalau rasa ya, tapi Allah pernah nggak menjauh? Allah nggak pernah jauh. Yang menjauh itu rasa kita yang menjauh kepada Allah. Apa kata Allah? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada manusia daripada urat nadinya, urat lehernya sendiri. Cuma manusianya nggak merasa. Kapan kita baru merasa dekat? Kalau kita dapat masalah musibah. Ya. Apa mau dikasih musibah tiap hari biar merasa dekat? Nah, terus gimana caranya supaya rasa itu lebih lama? Bahkan mungkin dia nantiasa ada sampai kita mati. Caranya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelum la ilallah fa'lam dulu. Nah ini kita sering sampaikan. Fa'lam itu ilmuilah. Berilmulah dulu. Kalau terjemahan biasa, ketahuilah. Itu terjemahan biasa Pak. Kalau terjemahan di kitab orang-orang ahli zikir enggak itu. Kata Syekh Imam Bukhari nih. Imam Bukhari ahli hadis. Apa kata beliau? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu baru engkau membaca la ilaha illallah, baru engkau sholat. Jangan sholat dulu, jangan zikir dulu baru berilmu.
Nah inilah nasib. Nah ini hati-hati, orang Lombok ini kan suka belajar torikot katanya, hakikat ya. Jangan zikir dulu sebelum ilmunya mantap. Kenapa? Karena kalau dimulai dari berzikir, mulai dari banyak riyadhah, banyak suluk, ilmunya belum ada, nanti ada masanya, semangatnya turun, itu zikir semuanya bahkan torikotnya ditinggal itu. Tapi kalau dimulainya dari fa'lam, berilmulah terlebih dahulu. Kenalilah yang kau sembah. Kenalilah yang kau sebut-sebut yang bernama Allah itu. Baru la ilaha, disitulah amalnya. Amal zahirnya mungkin naik turun, tapi amal batin mutmainnah. Sudah tenang dia. Jadi al-iman la yazid wa la yankus illa furu'uhu. Iman itu gak naik turun kecuali cabangnya. Cabang iman itu amal zahir. Tapi kalau batinnya iman itu tasdik. Pengakuan dan rasa kehambaan kepada Allah itu gak boleh berkurang. Ya. Jadi saya tanya lagi. Kedekatan Allah dengan kita di sini, di kota Mekah dengan di Lombok sama gak? Sama. Yang berbeda cuma rasa. Rasa itu tergantung seberapa kenal kita kepada Allah. Ya. Jadi belajar kenal ini wajib apa tidak? Ya, Allah mengatakan fa'lam, maka berilmulah. Maka ilmu tentang Allah hukumnya wajib. Nah, ini yang sering kita baca, bahwasannya ma'rifat awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Berarti kalau orang mulai beragama dari ritual banyak ibadah, dia belum betul-betul beragama. Masih ikut-ikutan ya. Masih ada potensinya nanti berubah banyak itu. Itu an-nafs al-mutmainnah. Nah, kita selesaikan ayatnya sedikit, nanti baru kita ikhtitam ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Disebut jiwa, berarti masih ada keakuannya. Cuma keakuan orang yang berzikir ini lebih baik daripada keakuan orang yang maksiat. Tapi diundanglah orang yang punya jiwa yang tenang nih. Apa undangannya? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, pulanglah kepada Allah, tapi enggak ada lagi kalimat nafs. Dengan radiyah mardiyah. Tidak disebut dengan jiwa yang merasa ridho dan diridhai. Enggak ada kan kata jiwa di situ? Langsung kembalilah engkau kepada Allah dengan radiyah mardiyah. Ridho. Kapan seseorang ridho? Kalau dia kenal kepada sumber takdir. Jadi apa yang bikin kita ini enggak ridho? Enggak rela dengan kejadian-kejadian alam semesta, peristiwa-peristiwa hidup, kalau enggak kenal la fa'ila illallah. Jadi makna la ilaha illallah apa? La fa'illah, tiada yang berbuat, tiada yang melakukan, tiada yang menentukan, tiada yang menggerakkan, tiada yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki kecuali Allah. Maka Bang Haji ini enggak usah khawatir Bang Haji. Walaupun banyak travel baru muncul, rezeki nggak ketukar, rezeki nggak ketukar, tenang aja. Orang tidur bareng aja rezeki beda, apalagi beda travel, ya tidur bareng, suami istri, itu rezekinya beda, Pak. Saudara sama saudara, kembar atau adik kakak. Bapaknya sama, rumahnya sama, kamarnya sama. Mungkin beda kamar 1-2. Rezekinya beda. Dan gak ketukar. Orang kerja di kantor, di sawah, tempatnya sama. Rezekinya beda. Kenapa? Karena Allah Maha tahu rezekinya untuk siapa. Dan mungkin gak Allah salah kirim. Ya, yang meyakini Allah salah kirim, itu orang tidak fa'lam annahu la ilaha
Ya, lidah baru baca la ilaha illallah tapi kolbunya masih salah paham. Radiyah mardiyah. Apa zikirnya orang radiyah mardiyah? Coba, ini mumpung masih di Mekah nih ya. Tiap pagi sore, walaupun ini sudah tahu dari kecil tapi nggak diamalin. Bacalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabi wa rasul. Tapi dimaknai. Raditu billahi rabba. Aku ridha, aku terima apapun ketentuan Allah padaku dulu, sekarang dan nanti. Gimana coba ikutin. Aku ridha, aku terima ketentuan Allah, kemauan Allah, takdir Allah, baik yang berlalu, sekarang, ataupun nanti. Nah, berapa kali diulang-ulangnya? Minimal 3, syukur-syukur 7 kali. Ya, saya jumpa banyak sekali sahabat datang nangis-nangis, tidak menerima keadaannya. Ada yang masalah rezeki, ada yang masalah laki, lakinya kawin lagi, ada yang masalah nyawa, ya, ada yang masalah sehat dan sakit. Ini orang-orang kita bilang udah bacalah raditu billahi robba. Kamu kan sudah tahu lama. Masalah kita banyak tahu sedikit amal. Dan masalah kedua, sudahlah sedikit tahu, amal juga nggak jelas. Akhirnya dia cobalah itu dan dia bilang nggak nyampe 2 minggu, Ustaz, saya langsung menemukan rahasia tiadalah yang berbuat kecuali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasulkul khaira illallah. Dengan nama Allah tiada yang menarik kebaikan kecuali Allah. Tiada yang menghendaki suatu kecuali Allah. Tiada yang menolak keburukan kecuali Allah. Itu zikir ditalkinkan oleh Nabi Khidir kepada para imam-imam. Disebut aurat khidiriyah. Aurat Nabi Allah Khidir. Nabi Khidir ini spesialisasi makrifat takdir dengan la ilaha illallah. Ya makanya dia rusak kapal. Zahirnya kan orang nggak ngapal, nggak ngelaut. Akhirnya orang demo, Khidir, kenapa ente rusak kapal kita? Kita nggak makan dong. Apa kata Nabi Khidir? Nabi Musa pun begitu. Katanya kamu janji nggak protes. Tapi setelah selesai kan dikabarin bahwasannya di tengah laut ada perompak. Kalau orang kampung semua laki-lakinya pada melaut, maka mereka akan dibunuh, kapalnya diculik. Jadi ternyata kapal dirusak itu mudaratnya lebih sedikit daripada mereka ngelaut. Maka Allah memerintahkan Nabi Khidir selamatkan mereka. Nah, berdasarkan ini, kalau orang mau radiyah, naik dari nafs mutmainnah ke radiyah, dia harus mulai meridhoi kehendak Allah. Jadi nggak cukup zikir-zikir doang. Nah, itu yang disebut ma'rifat. Ma'rifat la ilaha illallah itu yang makna pertamanya adalah la fa'ila illallah. Tiada yang berbuat, tiada yang berkuasa, tiada yang menentukan, tiada yang menakdirkan kecuali Allah. Coba pakai itu, hidupnya akan lebih tenang. Ya, lebih tenang. Kerjanya akan lebih tenang. Dapat rezeki nggak sombong. Dapat masalah nggak putus asa. Ya. Kalau taat nggak juga belagu. Ya. Kita taat ini karena digerakkan Allah atau gerak kita sendiri. Ini rezeki Bapak Ibu pergi umroh, itu harta milik kita atau dikirim Allah. Maka di Quran disebut kami kirimkan rezeki, razaqnahum. Kami kirimkan rezeki buat mereka. Maka duit yang kita punya ini milik, gampang kan ngomongnya coba, berbagi. Buat nggak? Ngomong ini milik Allah mah gampang. Ya. Kan kita usaha, kan gitu ya. Radiyah, kalau orang sudah meridai Allah,
detik itu juga Allah lebih dahulu meridai dia. Itu makna di Quran, fazkuruni azkurkum. Ingat aku ingat kamu. Ridailah aku lebih dulu ridho kepadamu. Dan hebatnya ayat ini tidak menyertakan kalimat nafs. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan ma'rifat ridho. Itu bahasa lainnya. Ya. Barulah orang itu diundang, irja'i, pulang kampunglah kepada Allah. Tubuh ini berasal dari tanah, pulangnya kemana? Tanah, ya. Udah mulai kan badannya sakit-sakitan? Karena dia emang mau pulang ke tanah itu. Serius Pak. Ya, bukan nakut-nakutin ini. Ya, tadi ada nggak kuat dingin kan? Itu karena emang sudah dekat ke tanah itu. Nggak nakut-nakutin, emang menakutkan. Tapi tenang. Tubuh ini kendaraan. Kendaraan itu bukan tujuan. Dia cuma pelengkap hidup. Sang hidup sejati itu namanya ruh. Ruh itulah yang ditiup. Karena dia berasal dari Allah, dari hembusan kasih sayang Allah, dia akan pulang ke hadirat Allah. Nah, masalahnya, kalau nanti tubuhnya pulang ke tanah, ruhnya sudah tahu jalan pulang belum? Nah, jalan pulangnya apa tadi? Kolbunya berzikir, sirnya bermakrifat. Apa makrifatnya? Makrifat ridho. Mulailah meridhoi kehendak Allah, kemauan Allah setiap detik per detik. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, tiadalah berlaku takdir apapun pada diriku satu detik per detik kecuali aku ridho. Semakin dia ridho, semakin dia kemudian dekat kepada hadirat Allah. Ya, Allahnya sudah dekat, cuma rasa dekat kita ini. Ya. Jangan lupa ya, coba besok pagi habis sholat subuh mulai zikir raditu billahi rabb. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nanti sebelum meninggal kata Ibnu Abbas, orang itu akan dipanggil dan dia dengar Allah berkalam. Wahai jiwa yang tenang. Orang sakaratul maut dia tenang-tenang aja. Kembalilah kepada Allah dengan ma'rifat ridha. Engkau ridha kepadanya, dia pun telah ridha kepada engkau. Barulah diundang ketemu Rasulullah. Wadkhuli fi ibadi. Masuklah ke golongan-golongan hambaku. Hamba yang tertinggi, orang yang paling merasa rendah, yaitu Sayyidina Muhammad. Nah, ini malam ini, kalau masih ada rasa lebih mulia sedikit saja dari orang yang di samping, itu nggak ketemu Rasulullah itu. Nggak diizinkan ketemu. Jadi kita buang rasa-rasa saya ini mulia, saya ini berilmu. Ada rasa itu sedikit nggak diizinkan ketemu. Sama sekali nggak diizinkan. Maka yang diperjalankan Isra Mi'raj itu hanya yang sudah muncul rasa kehambaannya, bukan rasa dia berilmu. Jadi semakin diberi ilmu, semakin dia merasa tidak berilmu. Nah, itu yang disebut kehambaan. Maka ayatnya subhanalladzi asra bi abdihi, bukan bi Muhammadin. Maha hebat Allah yang memperjalankan yang dia sedang memakai makom kehambaan. Siapa yang disebut hamba? Orang yang merasa paling hina, tapi justru itu yang merasa orang-orang itulah yang tertinggi. Ya, orang itu yang tertinggi. Nah, oleh karenanya salah satu makrifat tertinggi adalah merasa tidak berilmu dalam keilmuannya. Ya. Al-ajzu ya fil ilmi ma'al ilmi. Ya. Dia punya ilmu, dia punya amal, tapi dia nggak merasa punya. Baru diundang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Bukan abdi, ibadi banyak. Maka orang ini kadang dijumpakan dengan rohani Rasulullah.
kadang jumpa para wali-wali Allah, jumpa nabi-nabi Allah, jumpa malaikat-malaikat. Ya, kata Syekh Imam Ghazali, orang kalau sudah di sini diizinkan Allah untuk diperjumpakan. Ya. Tapi ingat, itu perjumpaan bukanlah tujuan. Tujuan kita jadi hamba Allah. Adapun mimpi ketemu nabi, ketemu ini gitu, itu hadiah. Dan kita beragama bukan berdasarkan mimpi. Mimpi itu cuma basyarat, kabar gembira. Maka merindui, mengenal Allah, Rasulullah dalam keadaan sadar lebih utama daripada mimpi 1000 kali. Ya, kenapa? Kalau mimpi kita nggak sadar. Dan derajat seseorang bukan berdasarkan mimpinya. Derajat seseorang berdasarkan ma'rifat dia bertuhan, ma'rifat dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau ada punya pengalaman rohani, cukup itu jadikan hiburan atau peringatan. Atau jangan-jangan itu indikator kolbu kita kotor. Ya. Ini contoh. Kata Ibnu Arabi, orang yang masih mimpi basah itu otaknya jorok. Maksudnya paham gak? Dan itu bukan wali Allah. Maka wali Allah gak pernah mimpi basah kecuali mimpi melihat pasangannya sendiri. Sayyidina Umar itu selama memimpin sekali doang mimpi basah. Itu pun mimpinya sama bininya. Kalau kita kayak membanggakan yang lain ya. Nah itu bahaya itu. Mimpi itu terjemahan orang sadar. Maka sadar bertuhan lebih tinggi daripada mimpi bertuhan. Sadar rindu mengenal Rasulullah SAW lebih tinggi daripada mimpi 1000 kali Rasulullah SAW. Nah ini penting saya sampaikan. Karena nanti orang-orang beragama itu banyak pakai mimpi. Kita ini sering dikasih mimpi, tapi kita nggak usah merasa spesial dengan mimpi. Itu cuma kabar gembira. Ya, karena kita nganggapnya spesial amat, bagi kita menceritakannya boleh-boleh aja. Kita juga nggak berlebihan kayak orang-orang yang anti mimpi terus ngomong ciri-ciri orang mimpi dia nggak cerita. Itu kebalik ente. Justru ciri-ciri orang nggak mimpi dia nggak bisa cerita. Apa yang mau diceritain dengan mimpi? Yang bisa cerita mimpi Rasul ya orang ketemu Rasul ya enggak? Ya saya agak kecewa tuh ada 1-2 Habib sama Gus-Gus ini ngomong begitu. Ciri-ciri orang ketemu Rasulullah gak pernah cerita tentang mimpinya. Loh kalau gitu kitab setebal-tebal ini, itu isinya saya jumpa Rasul, saya jumpa Rasul, saya jumpa Rasul. Itu orang kalau gak cerita gimana caranya? Nulis kitab begitu. Kadang-kadang gelar keturunan ini gak cukup. Untuk orang ini betul-betul terkoneksi kepada Rasulullah SAW. Nah, di ujung ayat apa? Wadakhuli fi ibadi, wadakhuli jannati. Jadi bukan sorga dulu, hambaku dulu. Bukan hambaku dulu, bukan ketemu Rasul dulu, tapi makrifat dulu, yaitu radiyah maka bermakrifat dengan radiyah ridha. Jumpa dengan orang paling ridho, yaitu Nabi Muhammad SAW, barulah kemudian dikumpulkan di tempat yang diridhoi. Jangan salah kebalik, sorga dulu baru Tuhan, sorga dulu baru zikir, jangan, sorga dulu baru Rasulullah, enggak. Lebih mulia sorga atau Rasulullah? Ini kayak, apa tadi? Mr. Hamid, ya, Sahat Salim. Dia yang punya kunci. Lebih mulia dia atau bangunan ini? Lebih kaya dia atau bangunan ini? Nah, paham maksudnya? Lebih mulia sorga atau yang megang, yang punya kuncinya? Yang pegang kunci siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka fokuslah kepada makrifat Sayyidina Muhammad SAW, pasti dapat surganya. Tapi kalau orang ketemu sorga, belum tentu ketemu Nabi Muhammad. Nah, saya tutup dengan kalam ilhami Syekh Abdul Qadir yang diterimanya. Apa kata Allah? Kata Syekh Abdul Qadir, ahli sorga, ahlul jannah, mustaghilluna ya, bin na'im. Orang-orang di sorga sibuk dengan nikmat. Sedangkan di neraka
sibuk dengan aku. Ya, sibuk ingin mendapatkan rahmatku. Nah, apalagi kata beliau, ahli taat sibuk dengan taatnya. Ahli maksiat sibuk menyesali maksiatnya. Tapi ada yang di luar itu, yang dia sibuk memandang peranku, baik saat dia ditakdirkan mendapatkan taat, ataupun di saat dia terjebak maksiat. Kita ini taat, ternyata taat itu pemberian Allah. Kita ini maksiat, ternyata cara Allah menegur kita bahwa tidak ada orang yang benar-benar suci. Ya, coba tanya nih ustadz-ustadz ini, emang antum suci tat? Enggak kan? Nih ustadz ini walaupun tiap hari nganterin orang umroh, itu ujian di kolbunya urusan fulus itu lebih berat daripada orang biasa. Sohe gak? Sohe. Soalnya kita juga bagian dari mereka kan. Sebelum ditarbiyah guru-guru, waduh kacau kita ini. Gak bisa saya seenak ini ngomong. Ya. Tapi alhamdulillah berkah dibimbing oleh guru-guru yang cinta dunia sudah dicabut dari kolbunya. Jadi kita bisa agak ya santai lah nyandain beliau-beliau ini ya. Tuan guru ini. Nah, semoga Allah Ta'ala menjaga kolbu kita semua. Meridhai para guru, meridhai orang tua, meridhai yang hadir malam ini, yang mendengarkan kajian malam ini, yang berjasa mengadakan kajian malam ini. Semoga Allah lipat gandakan keberkahan rezeki untuk mereka, untuk kita semua. Allah terbitkan nur namanya di kolbu. Allah terbitkan ma'rifat ridha di dalam sir kita. Dan Allah izinkan kita jumpa dengan makhluk paling mulia Sayyidina Muhammad SAW. Merindukan, mencintai beliau dalam sadar. Dan berjumpa beliau dalam keadaan tidak sadar. Dan diizinkan kita berjumpa dengannya di sorganya. Amin ya rabbal alamin. Allah majal anfusana mutmainnah. Ya Allah jadikan jiwa kami jiwa yang tenang. Waj'al ya Allah asrarna fiha ma'arif an ridhaka. Ya Allah jadikan ya Allah ma'rifat ridhamu ada dalam sir kami. Wa nas'aluka ridhaka wal jannah. Dan izinkan kami ya Allah mendapat hadiah ridha dari Engkau. Hadiah berjumpa dengan makhluk yang paling ridha. Dan hadiah dikumpulkan kami dengan beliau-beliau itu di surgamu yang Kau ridhai. Amin ya rabbal alamin bijahin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil anbiya wal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك جماعة يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شاء
شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت يسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله يا رب يا مسلم زردهم جنودهم أمثالهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب رضيت بالله ربا ya Allah kami ridha ketentuan kami ridha menjadi hambamu kami ridha apapun takdirmu takdir yang telah berlalu takdir pada saat ini malam ini takdir esok hari takdir sampai akhir hayat kami ya Allah tanamkan sifat ridha dalam kalbu kami dan jangan biarkan kami hidup dan mati kecuali Engkau ridha kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya Mas? Masih? Oke. Berarti kita sambung dengan dua sisi pertanyaan saja ya. Satu ya untuk bapak-bapak, kemudian satu nanti perwakilan untuk ibu-ibu. Jikalau diperlukan nanti baru kita tambah ya. Tapi mungkin ini sudah jam bukan jam 4 subuh sudah di Lombok saya. Ya. Baik, silakan bagi yang ingin bertanya, nggih, nama, kemudian dari mana, kapan sampai di Mekah. Ya. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Tiang Muhammad Sadri dari Lombok Timur. Sebelumnya Tiang ucapkan terima kasih kepada direktur yang menyelenggarakan ngaji bareng bersama Buya, dan jazakumullah Tiang ucapkan kepada Buya atas kajiannya tadi. Masya Allah, kalbu kita Masya Allah ya, apa ya, ada magnet-magnet yang memang yang belum kita rasakan. Jadi pertanyaannya langsung saja. Yang pertama yaitu ini tentang kolbu saja. Ampura, mohon maaf pada Buya. Jadi di daerah kami itu Buya kita kasih gelar memang spesialis kolbu. Karena memang sering buka kajian-kajian pelungguh itu di YouTube atau di sosmed. Jadi pertanyaannya yang pertama ini mengenai anak, untuk anak-anak kita, bagaimana caranya kita untuk kiat-kiat mungkin untuk anak-anak kita supaya memang kolbunya itu mantap. Jangan sampai seperti kata Buya tadi, amalnya duluan timbang ilmunya. Tapi bagaimana dengan caranya untuk anak-anak kita, Ustaz? Kemudian yang kedua, ini untuk kami, mungkin beberapa dari antara kami yang pertama umroh di tahun ini, gimana caranya tip-tip atau kian-kian kita untuk supaya sama kolbu kita untuk ibadah di kota suci Mekah ini, ketika balik ke Lombok itu samalah, atau minimal yang tidak sama ya minimal 50% lah, gitu. Kemudian
yang terakhir, itu kebanyakan ya. Oke, mungkin itu saja. Di giliran yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perempuan ada? Ada yang perempuan ada? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismaun dari Lombok Timur. Kami mau menanyakan masalah ayat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Apakah ada dalilnya di dalam Quran maupun hadis yang menyatakan kalau kita menyentuh kiswah, menyentuh rukun yamani, atau menyentuh Hajar Aswad, atau sholat di Hijr Ismail akan begini. Padahal kalau kita lihat di sana, kita langsung praktikkan, sangat berat sekali Pak Buya. Bukan mudah, tapi berat banget lah seperti itu. Nah, apakah kita harus memaksakan diri untuk melakukannya? Yang kedua, masalah ma'rifat ridho. Kami sering mendengar di takziah kematian, biasanya suami yang ditanya, apakah kamu ridho dengan istrimu yang sudah meninggal? Dijawab, ridho. Kenapa kamu ridho? Karena sudah lama saya nunggu. Itu katanya Pak. Dijawab seperti apa, itu termasuk ridho yang dijelaskan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bang Sadri ya, sama-sama Lombok Timur nih. Ini pertanyaannya lagi dominasi oleh Lombok Timur, Lombok Syarqiyah. Pertama tadi tentang apa? Supaya kalau pulang, ya untuk anak itu sederhana. Anak itu dia nurnya masih murni. Ya, para sahabat itu disebutkan dalam Sirah Nabawi, itu kalau mereka didik anak, mereka bawa untuk sekedar nunjukin bahwa anak itu loh Rasulullah, tunjukin dong. Jadi anaknya tahu, oh itu Rasulullah. Nanti anaknya berebut aja mau cium tangan Rasulullah SAW. Itu loh, misalnya nih, Bang Sodri ketemu tuan guru di Lombok, terus bilang, karena itu loh gurunya Abi. Itu yang guru Abi yang didik Abi, kita ngomong begitu. Salim sama dia, salim. Nah, nanti anak itu akan tertanam dia untuk mencintai para nabi dan pewaris para nabi. Jadi ajarin anak kita untuk mencintai mereka dengan bukan teori, tapi anterin mereka. Atau kalau lagi rame nggak bisa cium tangan, tunjukin ya, itu loh ulama besar. Itu loh ulama yang bisa ngajarin zikir. Itu ulama ahli fikih gitu. Jadi kita kalau sama anak, cara nanaminnya gitu. Kenapa? Ru'yatus sholihin rahmah. Mandang orang soleh itu rahmat. Karena orang soleh itu pada wajahnya ada nur wajah Rasulullah SAW. Itu yang Nabi sebut tuba liman ra'ani. Beruntung orang yang melihat wajah aku, kata Rasulullah SAW. Karena ada nur yang tiada tara di situ. Nah, itulah yang mengalir pada orang-orang soleh, pada ulama-ulama. Ulama ini ulama akhirat ya, bukan ulama su tadi. Ya, gitu Bang Sadri ya. Nah, jadi bawa anak kita silaturahim ke guru-guru. Ya. Itu lagi silaturahim ya. Allah, jangankan ibu itu, saya juga pernah ngalamin. Terus yang kedua, supaya pulang frekuensi kolbunya masih oke. Ya, ruh itu karih, kata Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. Ya, salah satu mursyid agung dari negeri Kurdi yang hijrah ke Mesir. Kata beliau, ar-ruh karih. Ruh itu mirip sifatnya dengan angin. Maksudnya gimana? Angin itu kalau lewat tempat harum nih, harum gak?
Kalau lewat tempat bau, maka sering-seringlah lewat di tempat yang harum. Itu kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu melewati kebun-kebun surga yang harum, maka ikutlah menghirup dan mencium. Jangan cuma mengagumi. Jadi nanti kalau ngelewatin ada majelis sholawat, majelis zikir di Lombok, di Jawa, di Jakarta, jangan cuma bilang, oh itu orang soleh ya. Assalamualaikum. Tapi kita ikut duduk, menyimak sebentar. Ya, habis itu kalau mau pergi-pergi, agar nur itu kita kebagian. Syukur-syukur punya majelis. Ikut majelis Bang Haji ini misalnya, yang sesat sekali. Ya, dan majelis siapapun ya. Ya, kalau orang kolbunya sudah kebuka itu, dia kolbunya menuntun. Cuma masalahnya kalau sudah belajar ilmu kolbu, orang ngajarin ilmu yang gak kaitan sama kolbu jadi hambar. Nah itu masalahnya. Apalagi orang ngajar gak pakai kolbu. Jadi mau belajar fikih, mau belajar akidah, mau belajar tasawuf, intinya kolbu. Kita bab fikih nih, pakai kolbu, itu enak. Gak pakai kolbu hambar. Ada orang ngajar kitab Ghazali, Yalumuddin, tapi kolbunya belum beres. Itu gak seru juga, padahal kitabnya kitab kolbu. Gitu. Jadi mulailah sering-sering lewat, mampir, bahkan bermajelis dengan orang yang kolbunya harum, obrolannya harum. Yang paling harum itu membicarakan Allah. Maka di hadis dikatakan, orang puasa itu lebih harum bau mulutnya di sisi Allah daripada misik kesturi. Kenapa? Karena asya muli, puasa itu milikku. Karena ada kepemilikanku di situ, dia jadi harum. Maka obrolan tentang Allah, tentang Rasulullah itu harum. Itu malaikat-malaikat yang datang tuh berkelas-kelas itu. Ya, malaikat-malaikat tinggi itu, malaikat muqarrabin. Dan kita kan nggak sadar ya, setiap bapak ibu ini ada malaikat. Ngumpul semua. Malaikat itu ngajak, ayo sini gitu pada ngajakin yang lain. Ya. Semoga nanti ada masanya orang-orang negeri kita jadi imam lagi di Masjidil Haram seperti dulu ya. Amin. Pertanyaan tadi apa? Yuridullahu bikumul yusra. Okay. Antara Sayyidina Ibnu Umar dengan Muawiyah beda paham. Sayyidina Umar itu jangankan kiswah, jangankan rukun yamani, jangankan multazam. Hajar Aswad yang pernah dicium Nabi, apa kata Sayyidina Umar? Hajar, katanya, batu. Kalau bukanlah aku lihat Nabiku menciummu, aku tidak cium kamu. Kedengaran Sayyidina Ali, apa kata Sayyidina Ali? Enggak gitu-gitu amat. Karena Nabi pernah ngomong batu ini tidak memberi mudarat, tidak memberi manfaat. Versi Umar. Tapi yang didengar Sayyidina Ali enggak begitu. Batu itu bermanfaat karena ada yaminullah fil ard, tangan Allah di bumi, dan dia bermanfaat. Lain dengan itu perdebatan Umar dan Ali. Perdebatannya dengan Muawiyah apa? Muawiyah ini orang jauh, dia orang Mekah tapi hijrah ke Suriah, Damaskus. Orang Damaskus gak tahu peta Mekah seperti orang Mekah atau orang Madinah. Maka kalau mereka nyampe di Ka'bah, itu bagian pojok mana aja disentuh. Dikritiklah oleh ulama-ulama sahabat. Apa jawaban Muawiyah? Tidak ada sudut, tidak ada bagian di Ka'bah itu yang tidak berkah. Semua sudutnya, semua jengkalnya penuh keberkahan. Dan itu disebutkan dalam hadis Imam Muslim. Jadi bukan kita dianjurkan untuk megang, yang dianjurkan untuk mencium megangnya hanya Hajar yang lain tidak. Atau antara Hajar Aswad dan Bab, itu multazam. Itu emang dianjurkan kalau doa kita begini. Kalau sempat, kalau enggak apa-apa juga. Emang
Allah saat kita cium Hajar Aswad lebih dekat daripada kita cuma begini. Sama aja. Beda hanya beda keberkahan, blazingnya beda. Kenapa? Ya samalah. Orang yang dapat mencium itu kan dia punya keberanian dan mau usaha. Berani, mau usaha. Orang kaya, orang miskin bedanya cuma berani dan usaha. Sama tuh. Ya jangan sampai kayak ada artis itu murtad cuma karena kecewa nggak bisa cium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad itu bukan pokok agama. Apalagi cuma mencium rukun yamani. Nah, di mazhab kita, mazhab Syafi'i, makruh mencium rukun yamani. Tempat yang lain itu, kecuali kita sudah cium Hajar Aswad. Tapi kalau bagi Sayyidina Muawiyah enggak begitu, kata beliau. Ya masa enggak dapat cium Hajar Aswad, enggak boleh juga cium yang lain, ya udah. Daripada enggak dapat apa-apa, sentuh yang mana lah katanya. Khusus bab ini saya sepakat dengan Sayyidina Muawiyah. Apa kata beliau tadi? Tidak ada bagian di Ka'bah itu yang tidak berkah. Semuanya berkah. Namun tidak mesti disentuh. Keberkahan Masjidil Haram itu ada ketika orang memandang Ka'bah itu sudah ibadah itu. Karena setiap pagi itu Allah kirim malaikat kerjaannya cuma mandang Ka'bah. Jadi mandang Ka'bah itu udah ibadah itu. Mandang dong. Jadi kalau lagi lagi santai ya, jangan mandangin orang jalan. Kiri kanan, kiri kanan, kiri. Apa ini tuh? Yang sunnah itu mandang Ka'bah. Sembari berdoa, ya Allah, zidhu tasyrifan wa ta'zima. Ya Allah, tambah-tambah keberkahan, keagungan padanya. Itu pasti nangis itu kalau baca itu ya. Kalau bacanya bener ya. Awal-awal melihat nangis gak? Nangis pasti. Ya, itu tangisan mahal. Gak akan pernah berulang. Ya, gak akan pernah berulang. Gak bisa dibuat-buat. Dan itu coba tanya sama Ustadz Mutawif, dia bingung itu. Kok saya ngeliat Ka'bah gak nangis-nangis lagi? Ya. Itulah untungnya kalau orang baru datang kan, masih seger, kolbunya seger. Dan itu yang didambakan para asatis Mutawif itu. Mereka ingin seger kayak dulu lagi, tapi pengalamannya kayak dulu. Berani kayak sekarang, tapi rasa segernya kayak dulu. Benar gak Ustaz? Adapun ridho yang tadi itu bukan ridho ya. Ridho itu ketika seorang memandang bahwa yang melakukan, yang berbuat di alam semesta ini pada hakikatnya hanyalah Allah. Adapun yang tadi itu ridho secara bahasa. Ya, itu bukan ridho yang kita maksud, bukan ridho ma'rifat. Itu ridho syahwat. Jadi ridho yang kita bahas ridho ma'rifat. Ridho ma'rifat itu menyadari peran Allah. Kalau yang tadi itu orang kurang ngajar itu. Ya, mohon maaf. Kalau ada suami ngomong begitu kurang ajar itu. Ya. Kurang ajar itu, enggak bersyukur dia. Ya semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua. Ya. Amin ya rabbal alamin. Kelas. Kita cukupkan dengan baca kafarah majlis. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Insyaallah next di mana? Madinah ya? Bukan. Nanti ini pernah ikut Madinah kan? Oh berarti ikut lagi di Madinah. Nanti kita baca hadis dengan sanad. Dari guru kita sampai kepada Rasulullah. Nanti kita urai hadisnya. Insya hadis musalsal. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, dhuyufullah, dhuyufurrahman, rahimakumullah, wa hafizakumullah. Alhamdulillah tadi sudah kita bersama-sama dengarkan dari awal sampai akhir penjelasan yang sangat luar biasa kajian beliau. Tentunya mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dari awal sampai tadi tentunya bisa menjadi ibrah, bisa menjadi pembelajaran bagi kita untuk kita berbenah menjadi hamba-hamba Allah tentunya yang mendapatkan ridhonya.
Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup muzakarah atau ngambar keempat malam hari ini dengan kita bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.